juga menurut pengamat yang sudah hadir di studio sore hari ini, bagaimana kira-kira nanti proyeksinya ke depan. Kita akan kupas satu persatu lagi. Nama berikutnya adalah Yasona Hamonangan Lawli. Ya. PDI Perjuangan lagi, Mas. Betul. Burhan. Cukup banyak ya nama-nama yang masuk melalui PDI Perjuangan. Selain politisi murni, juga ada beberapa nama yang dianggap cukup dekat dengan Ibu Mega yang masuk daftar kuat kandidat Menteri Jokowi. Nah, Pak Lawli ini beliau berasal dari representasi Nias ya, Katolik, setahu saya. Dan dia cukup punya pengalaman terutama di Komisi 3, ya, dia mantan anggota DPR, meskipun di periode sekarang dia tidak terpilih lagi. Jadi nama ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari akomodasi politik ya. Jadi kalau kemudian nama-nama yang berasal dari representasi partai ini tidak cukup tepat dari sisi posisi, itu bisa memunculkan kesan bahwa kabinet Jokowi JK mendatang itu terlalu kental aroma akomodasi politiknya, terlalu kuat aroma kompromi politiknya. Nah, ini seperti menegaskan kesan yang muncul di perbincangan media sosial bahwa Jokowi itu seperti digerogoti hak prerogatifnya. Nah, pertanyaannya adalah kalau Jokowi seorang pribadi yang firm, seharusnya dia bisa menolaknya, gitu ya. Misalnya dengan tetap mengajukan nama yang menurut dia tepat untuk posisi yang tepat pula, gitu. Nah, dari beberapa nama yang beredar, nama-nama yang berasal dari partai politik bukannya buruk, tetapi beberapa diantaranya itu tidak pas posisinya, gitu. Jadi persoalannya bukan sekedar kecepatan yang tidak terakomodasi dalam proses pengumuman kabinet Jokowi JK sekarang, tapi ketepatannya juga tidak pas kalau misalnya nama-nama itu betul-betul diumumkan Jokowi mendatang, gitu ya. Oke, baik, kita tahan dulu, kita harus menuju ke Teguh Umar. Di kediaman Megawati Soekarno Putri sudah ada Maria Lizia Hasni akan melaporkan apa situasi atau kondisi di sana jelang pengumuman kabinet. Tadi Pak Lawli ke apa? Wahyu, jelang pengumuman kabinet yang akan diumumkan pada pukul 16 sore nanti, suasana atau keadaan di kediaman dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepi, tidak ada aktivitas apapun. Hanya tadi sempat sedikit ramai karena ada rombongan RI 2 yang melintas di sini untuk menuju ke Istana Negara, mengingat memang kediaman dari Yusuf Kala tidak jauh dari kediaman Megawati di Tengku Umar. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pula, Wahyu, meskipun tidak ada aktivitas apapun, namun Ketua Umum dari PDIP Megawati Soekarno Putri saat ini sedang berada di dalam rumah. Tentunya seperti kita saat ini sedang menantikan nanti nama-nama atau pengumuman nama-nama menteri yang akan diumumkan oleh Jokowi JK pada pukul 16 sore nanti. Dan juga menurut informasi yang kami dapatkan saat ini politisi dari salah satu politisi dari PDIP yaitu Marwara Sirait sedang berada di dalam bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, namun kami belum tahu akan membahas apa. Nantinya kami akan mencari tahu, Wahyu. Dan berbicara mengenai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pengusung utama dari pasangan Jokowi JK, dari 34 pos-pos kementerian seperti yang sudah pernah dikatakan oleh Jokowi, 16 akan berasal dari kalangan partai politik dan 18 nama akan berasal dari kalangan profesional. Dan dari 16 nama tersebut, Wahyu, sudah banyak sekali nama-nama beredar yang akan berasal dari PDIP sendiri sebagai partai pengusung utama. Nama-nama tersebut seperti yang sudah kita dengar sudah tidak asing lagi, seperti Andi Wijayanto yang dikabarkan akan menjadi sekretaris kabinet, kemudian ada Cahyo Kumolo yang dikabarkan akan menjadi Mendagri, ada Marwara Sirait pula yang katanya akan menjadi Menkominfo, kemudian ada Rini Sumarno yang merupakan ketua tim transisi, nantinya akan menjabat sebagai Menteri BUMN, kemudian ada Puan Maharani yang merupakan mantan ketua fraksi PDIP di DPR periode lalu yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan kemudian juga ada nama baru yaitu Yasona Haji Lawli yang merupakan yang akan menjabat sebagai Kemenkumham. Nama-nama tersebut, Wahyu, tentu saja dapat bertambah, berkurang, ataupun berubah posisinya, kita tidak tahu. Itu tergantung dari saat ini kita tahu bahwa dinamika politik sedang tinggi menjelang pengumuman menteri ini. Dan juga apabila kita masih ingat, pengumuman menterinya juga sempat tertunda beberapa hari dikarenakan polemik atau dinamika politik yang memang sedang tinggi, mengakibatkan
mengakibatkan situasi dapat terus berubah. Dan saat ini dari beberapa nama-nama tersebut sudah ada yang menuju ke istana menggunakan baju putih. Nantinya kita akan lihat siapa saja nama-nama yang sudah beredar selama ini yang akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala pada pukul 16 sore nanti. Untuk sementara demikian Wahyu yang dapat kami laporkan di Tengku Umar ini. Kembali ke Anda. Oke, baik. Terima kasih Maria Lizia Hasni melaporkan dari Tuku Umar, Jakarta Pusat. Mirsa, kami juga memiliki informasi terkini, ada gambar terbaru yang kami dapatkan dari Istana, yaitu persiapan jelang pengumuman kabinet yang akan segera diumumkan oleh Presiden Jokowi JK. Kita saksikan bersama-sama. Ya. Dan ini gambar still atau foto yang berhasil kami dapatkan adalah sejumlah nama-nama, Mas Burhan, Bu Eni, yang sudah disebut. Yang bisa pakai baju putih. Dilihat dengan lengkap pasti. dengan seragam putihnya yang tadi kabarnya disediakan oleh Seknek. Betul. Dan ini beredar di sosial media. Mungkin foto bisa ini. didekatkan Close lagi. up. Ya, itu Yang ada bisa Bu Siti kita lihat. Nurbaya. Bu Siti ini ya. Nurbaya. Nurbaya, kemudian Iya. ada sedikit di sebelah kanan nomor 2 mungkin itu Ria Mizar, Ria Iya. Kudu. Iya, betul. Kemudian ada Yudi Krisnandi. Ada Mas Yudi, ya, Ya, betul. kelihatan, bisa terlihat. Kelihatan. Karena warna putihnya agak lebih putih ketimbang yang lain. Iya. Nah, masih muda. Nah ini nama-nama yang sudah hadir di sini saya kira tingkat kepastian jadi menterinya lebih besar ketimbang nama-nama yang belum hadir ya. Dugaan saya masih ada 1-2 nama yang membuat jadwal pengumuman kabinet sampai sejauh ini belum juga disampaikan oleh Jokowi karena belum mendapatkan persetujuan bulat ya, terutama oleh partai-partai pendukung Jokowi. Lebih utama lagi adalah PDI Perjuangan. Jadi sepertinya ada nama-nama yang membuat hubungan atau persetujuan antara Jokowi dengan elit PDI Perjuangan yang lain belum cukup fix benar sehingga jadwal pengumuman jam 4 sampai sejauh ini belum juga Ada tanda-tanda akan segera dimulai ya. Oke, Mas Burhan, saya ingin juga tanya, kira-kira ini ada gaya yang baru gitu, kebiasaan yang barukah yang ingin dibuat oleh Jokowi dengan mengajak menteri-menteri langsung begitu pengumuman dihadirkan di situ dengan simbol-simbol apa? Ada syarat makna apa yang nanti tersirat oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh Jokowi? Tapi tahan sebentar, kita harus jeda di Breaking News Metro TV, kami akan kembali.